ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Anu dihormat Ketua PCPSI Cangguang Ustaz Udadeni, Kerengan Taskil PCPSI Cangguang, oge bagian otonom sareng lembaga-lembaga di hadapna. Alhamdulillah dina dinten ieu simuri biasa silaturahim ka guru-guru para asatidah masyayikh di dia ihwatul iman dina rangka ngaji dinten Ahad. Simuri tadi perjalanan di Bandung, ternyata ngaji Ahad di Beasiswa terus janten kultur kebiasaan. Aya sabaraha nu ngabring teh seueur. Ibu-ibu tapi nama bapak-bapak biasa. Rumah ibu-ibu gitu. Sebarang tempat ibu-ibu pangawasan hadiran dina tengah. Mudah-mudahan dia jantan kasayang kami kurang sadaya. Ibu rumah harus dihormat. Tema anu didugikeun di tengah ayeuna terkait hal ihwal anu saresna sederhana, sering diucapkeun, sering didugikeun, bahkan di rapat-rapat jamiah mah biasa nama ya sering kata-kata ya teh. Ada dua kata yang sering diucapkan, anu sering dilontarkan di dalam rapat itu. Yang pertama adalah anu kahiji komunikasi, anu kedua koordinasi. Tadi sudah tadi nguping komunikasikeun, koordinasikeun. Pimpinan jamiah sering menyampaikan hal itu. Dua kata ini seringkali diucapkan, sering didugikeun, tapi seringkali kita lupakan karena sudah biasa ya. Perihal soal ini menjadi kebiasaan yang terlupakan, komunikasi dan koordinasi. Padahal dua kata ini, atau saya membahas satu saja terkait dengan komunikasi keluarga dalam Islam. Ini hal yang mendasar sebetulnya, yang menjadi basic bagi fondasi keutuhan rumah tangga. Kita ketahui bahwa rumah tangga itu terdiri dari ayah, istri, ibu, ya, suami, istri, dan anak. Atau yang single parent, yang baik itu bercerai atau ditinggalkan ayahnya mengurus anak-anaknya atau istrinya mengurus anak-anaknya, itu dinamakan dengan keluarga. Begitu juga dengan jenis kelamin. Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi sekarang berkembang ada netral gender. Jadi tekan itu tekan dia. Namun namina walau bisawal. HCDC, ya, tekan itu tekan dia. Konon katanya ada WC di Jakarta itu yang tulisannya itu kalau pami men mah lalakinya, gambar pamegat, gambar istri. Nah, gambar netral gender duka kumaha tah simkuring teh caningan. Apakah bagaimana begitu? Tapi sekarang itu diagung-agungkan kesetaraan gender ini.
Kalau dalam konsep Islam sebetulnya bukan kesetaraan gender, tapi konsepnya adalah saling melengkapi. Di laki-laki ada kelebihan, di laki-laki juga ada kekurangan. Begitu juga sebaliknya, di perempuan ada kelebihan, di laki-laki juga ada kekurangan. Jadi jangan hanya menuntut yang enak-enaknya saja. Dulu saya diajarkan emansipasi oleh orang tua itu kalau naik bis. Jadi saya sekolah itu kan naik bis di kota Bandung, ke Cibiru naik bis pada dedet ke rumah tebih pada dedet tunduh dia baru dakma biasa nak itu baru mahasiswa. Tapi ayah ibu-ibu atau napi ahwan Ciburi diajarkan dahulukan yang ahwan, dahulukan perempuan. Eta numutkeun simkuring simpati emansipasi teh. Kita memprioritaskan lady first bahasa ayeuna mah. Sekarang itu gerakan feminisme itu berkembang sedemikian rupa. Ya. Menuntut memang di luar dugaan, di luar prakiraan. Ya. Anu tadina hal-hal yang seperti itu sekarang berkembang. Upami aya presiden lelaki, kudu aya ge presiden perempuan. Nah, itu emansipasi. Upami aya gubernur lelaki, guru aya gubernur perempuan dan seterusnya. Itu berkembang. Tapi pertanyaan itu tidak pernah upami aya tukang kuli bangunan lelaki kersate ibu-ibu jantan kuli bangunan. Upami aya tukang beca pamagat kan eta sami emansipasi. Tapi tidak pernah terdengar dari gerakan feminisme itu tuntutan seperti itu, tuntutan yang enak-enak itu dimodalkan. Nah ini juga memang kita harus waspadai. Sepertinya benar, katingal ngaleres, tapi kita harus hati-hati. Itu gerakan sebagai gerakan yang sebetulnya menghancurkan nilai-nilai sunatullah, ajaran Islam itu sendiri. Nah, keluarga ini unit terkecil. Fondasi yang kokoh itu dari keluarga. Kalau kualitas komunikasi itu buruk, maka buruklah keluarga. Simkuring karasan oge aktif di sebuah lembaga swadaya masyarakat anu advokasi terhadap keluarga oge perempuan, kantos aktif. Banyak peristiwa, banyak kejadian sebetulnya baik itu pertengkaran, perceraian, gitu. Anu disebut enak KDRT. Nah, itu terjadi karena hal-hal yang sepele sebetulnya. Hal-hal yang ringan sebetulnya dan bisa diselesaikan kalau tahu bagaimana mitigasinya, bahasa enak. Mitigasi bagaimana cara mencegahnya. Karena kalau tidak kita tahu maka ya kita sulit untuk bisa mencegah hal itu. Ya. Simkuring katos kenging laporan aya KDRT cenah. Suami naon KDRT na Bu? Eta cenah maledog apel. Maledog apel ka abdi cenah. Nah, aku apel dikeun nya hate kan ucap urang mah gitu. Tapi bukan apelnya ternyata. Secara fisik mungkin apel tidak akan seperti maledog ku batunya gitu kan, itu mah jelas kekerasan fisik. Tapi di samping fisik juga aspek non fisik, melecehkan, ya, kekerasan itu, menghinakan. Nah, yang saya akan bahas ini adalah bagaimana Islam memandang itu, bagaimana Islam mengajarkan hal itu. Karena komunikasi itu sebenarnya kan tujuannya komunikasi itu adalah
saling memahami. Ya. Saya Abdi berbicara di sini, bapak-bapak mendengarkan, ibu-ibu mendengarkan. Mengerti gak apa yang saya sampaikan? Ada yang paham, ada yang hare-hare, ada yang nunutan. Itu biasa. Ya. Setelah mengerti, paham, mengikuti gak pendapat saya? Belum tentu. Jadi seperti dakwah. Dakwah itu kan kalau para mubalik menyampaikan di forum, semua mendengar tidak? Pasti mendengar. Komo imam tarik ya. Biasanya di masjid mah rada ngagiung ya natanya suara. Nah kalau ini bagus, ya. Suaranya bagus. Mendengar pasti mendengar. Faham tidak? Belum tentu. Harus disurvei. Faham tidak? Boting ustadznya menerangkeun teu bener. Atau mustamina teu acan sarapan. Nunutan. Ya banyak faktor sebetulnya ya. Alhamdulillah si muring tadi terus dipasihan sarapan ku Pak Haji di Ustaz. Jadi banyak faktor. Kalaupun mengerti, mengikuti tidak, belum tentu juga. Jadi proses dakwah itu panjang sebetulnya. Nah, begitu juga komunikasi untuk saling bertemu dalam sebuah kesepahaman, ya, mengerti apa yang disampaikan, memahami apa yang diutarakan, maka perlu proses yang panjang. Bahasa komunikasi tiasa verbal, verbal teh ucapan begitu ya, ataupun non verbal. Muncul baru ayeuna mah body language ya. Bahasa tubuh. Lamun ustad keur nerangkeun murid teh ulang-ulang gitu nya. Ningali jam, ningali keluar. Wah, itu berarti muridnya tidak fokus. Atau ustadznya memang tidak bisa menerangkan secara jelas gitu. Karena ada orang yang memang bisa menulis, tidak bisa menerangkan atau sebaliknya. Nah, pengetahuan basic ini soal komunikasi ini sebenarnya diajarkan dalam Islam. Saya menulis dalam makalah itu tadinya 6 halaman, saur panitia salembareun weh cenah. Saur jadi teh salembarkeun. Jadi saya rangkum, mudah-mudahan saya tersampaikan dalam kesempatan ini semuanya. Nah, dalam Islam sebetulnya banyak prototipe keluarga yang digambarkan. Keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Musa, ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana diajarkan hal-hal yang sederhana, itu lengkap, sumulia. Ya, ajaran Islam itu ajaran yang paling lengkap. Saya mencontohkan misalnya dalam surat At-Tahrim ayat 3 dan 4. Sebetulnya ini rangkaian At-Tahrim ini dari ayat 1 sampai 5 menerangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika itu oleh Allah ditegur karena mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyampaikan ya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza asara nabiyyu ila ba'di azwajihi. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada seorang istrinya. Istri Nabi itu seberapa ibu? Seberapa? Ayo seberapa? 11? Sahawae? Mau keluarin ijiannya pilari weh di Google. Pokoknya seueur, pokoknya paranjang namina teh. Nah, tapi sebagai pengetahuan memang harus kita tahu ya, simpuring data apalnya hiji-hiji nama. Gitu. Istri Nabi teh, istri Nabi itu. Ya. Ada yang kalau dari sisi kualifikasi ada dari 6 istri dari kaum kafir Quraisy, ya. Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sofyan, Ummu Salamah binti Abu Mayyah, Saudah binti Zam'ah. Yang kedua dari kalangan Arab,
Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Zahzi, Maimunah binti Al-Haris, Zuwairah binti Al-Haris. Yang ketiga golongannya dari kaum Bani Israel, yaitu Safiyah binti Huyai. Ada ketika yang istrinya yang wafat ketika beliau masih hidup, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Huzaimah. Mengayatama ditinggalan kayak riwayat kumah. Nah, ini terkait dengan relasi hubungan antara suami ketika itu Nabi Muhammad dengan istri-istrinya. Nah, yang digambarkan dalam surat At-Tahrim ini menggambarkan bagaimana relasi hubungan komunikasi antara Nabi Muhammad dengan istri-istrinya. Ya. Jadi ketika Nabi membicarakan rahasia, jadi artinya memang tidak semua juga perlu disampaikan. Ieu mah rahasianya. Ibu-ibu tak ieu mah rahasia. Si ibu A teh ngadongengkeun kana sejen teh ieu mah rahasianya. Si ibu C teh ngadongeng ieu mah rahasianya tong diwartoran atau jadi rahasia umum. Ya. Yang namanya rahasia ya udah rahasia, meskipun itu kepada istrinya atau istri kepada suaminya wajib mengkeep atau merahasiakan. Ya. Kalau diceritakan ke yang lain itu bukan rahasia lagi, itu jadi rahasia umum. Rahasia umum masa rahasia. Eta mah tos janten bewara. Itu kan. Jadi harus dijaga kehormatan, apalagi ini seorang Nabi Muhammad SAW. Harus dijaga kehormatan itu. Ya. Kemudian hadisan falamma naba'at bihi wa adharallahu alaihi arafa ba'duhu. Jadi ketika Hafsah menceritakan kepada Aisyah, jadi Nabi itu memberitahu kepada Hafsah. Kemudian Hafsah ini ya karena sesama istri mungkin ya ngobrol lah siga ayeuna gitu. Ngaharewas bojo. Nah, kemudian isi pembicaraan itu juga karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tentu saja Allah memberikan wahyu. Karena relasi ini, hubungan suami istri ini harus diketahui oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa dalam tafsir Ibnu Katsir itu asbabun nuzul tentang surat At-Tahrim ayat 3, 4 ini berbeda pandangan. Yang pertama berkenaan dengan Maria, ya. Jadi ada Rasulullah SAW mengharamkan madu, ya. Karena Rasulullah minum madu di salah seorang istri dan tidak minum madu di istri yang lain. Gitu. Kemudian ketahuan. Setelah itu ya sudah dalam surat At-Tahrim kemudian Allah menyebutkan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lakum tabtaghi. Ya. Jadi mengapa Nabi engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Jadi maksud Nabi mungkin ya untuk tidak membuat istri-istri Nabi itu merasa, karena biasa ada cemburu, jadi hal yang biasa. Upami ibu-ibu teh cemburu-cemburu acan ka suami, eta patut dicurigai. Eta mah tos dilapurkeun biasana mah. Udah ka mana Pak? Mangga we cenah beri sasapedahan cenah. 2 dinten, 3 dinten. Udah ka mana? Cenah pangadaran cenah gitu. Terus dilapurkeun teu ditaros-taros acan, teu diwewe acan gitu. Tiis we gitu kan. Tidak ada perhatian. Jadi cemburu itu adalah bumbu dari pernikahan. Tapi kalau kita tidak manage cemburu ini, komunikasi ini maka akan berkembang menjadi hal yang tidak baik, cemburu buta. Nah, di antara istri-istri Nabi juga begitu. Ya. Hafsah, Aisyah itu kan kalau dalam hikayat, dalam catatan itu kan ya istri yang muda lah gitu. Dari penampilan, dari itu lebih menarik gitu.
sehingga memang menjadi bibit buit jumlah istri-istri yang lain. Nah, bagaimana Rasulullah itu ingin memperlakukan adil, sehingga selevel Nabi SAW pun pernah ditegur oleh Allah karena menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Pamiko orang ditaruh senakunaon tuang di ditu, tacan tuang, tacan. Mungkin orang juga ya akan menyampaikan hal yang sama karena ingin menggembirakan istri yang lain. Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 3 dan ayat 5 ini, bagaimana antara suami dan istri berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena masing-masing sudah dibentuk karakternya sebelumnya. Jadi pernikahan itu kan bagaimana menciptakan as-sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuan pernikahan. Bukan menyamakan keinginan, bukan menyamakan sifat. Karena sifat itu sudah dibawa sejak lahir. Ya. Sifat seseorang itu sudah dibentuk oleh cultural setting, istilah bahasa Inggrisnya itu, oleh pendidikan, latar belakang keluarga, lingkungan, terus dibentuk eta malah gitu. Jadi jangan mengharapkan sarua aja orang, dah bakal benten antara suami sareng istri. Makanya gede menikah juga. Karena kemudian kan ada gerakan sekarang daripada riweuh cenah nikah meninggalnya tong nikah. Ya, ada ya begitu ya. Aya nu kitu ge. Daripada riweuh, udah lebih baik tidak menikah. Ya. Sekarang ada gerakan apa namanya itu? Apa? Ya, feminis yang dia tidak mau diriweuhkeun ku keluarga. Komodo ge boga budak riweuh. Makanya insentif di luar negeri kalau yang punya anak itu besar karena jarang yang mau punya anak itu. Ngaririweuh manten gitu ya. Leuh ngangon domba jeung ngangon sapi, puguh. Ngangon budak mah. Mendidik anak itu memang butuh effort yang luar biasa, butuh pengetahuan, butuh ilmu yang bagus, kemampuan kita, dan emosi orang tua itu juga harus matang. Jadi Rasulullah SAW meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh, ya, kemudian ya cemburulah istri. Intinya begitu dalam surat At-Tahrim itu. Atau juga misalnya dalam surat yang seringkali kita bagaimana menjadi relasi antara orang tua dan anak. Antara orang tua dengan anak. Seringkali kita kalau kaitan hikayat Ibrahim alaihissalam itu seringkali yang kita ingat adalah pas Idul Adha gitu kan. Padahal itu Kak merupakan salah satu tipikal bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah, sebagai nabi, tapi beliau tidak serta-merta otoriter. Budak mah nyaho naon. Ya, bukomo budak satepak, keur mah geus satepak leutik deui kan gitu. Budak satepak kan gitu. Nah, itu dijarkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Yang saya kira sudah hafal semuanya. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam. Jadi tetap Nabi Ibrahim meskipun beliau sebagai seorang nabi yang mendapatkan wahyu melalui mimpinya, dia bertanya secara baik, secara hikmah kepada anaknya. Anni adbauka fandur ma'adat.
muncul bahasa orang Cirenggit cik kumaha jang bapak teh mimpi nyembelih anjeun cek budak teh bapak we heula gitu. Mun barudak kayak apa aja gitu. Jadi meskipun dia punya otoritas sebagai orang tua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya. Itu poinnya, poin komunikasi itu. Anak punya berhak menentukan jalan hidupnya. Ya. Budak teh di pesantren idealnya mah jadi ustad. Simkuring di sekelasnya, nu jadi ustad mah memberi hiji dua lah. Ya memang terbiasa dipaksa. Yang penting dasarnya sudah ada. Dasarnya well educated, dia terdidik. Yang kedua dia soleh. Rek di mana mah pek baik. Karena ada gariza, sudah ada yang tertanam dalam dirinya. Coba urang ayeuna mah geus aya passionna yang ngaput we. Keun we tukang ngaput ge asa tukang ngaput anu soleh. Kan seueur tukang ngaput anu soleh. Gitu ya. Banyak hal yang dimanipulasi gitu kan. Semua sektor harus dimasuki. Nah, anak kita juga keinginannya berbeda-beda meskipun dalam satu rumpun keluarga yang sama, keluarga ya, simkuring gaduh opat putra maksudnya. Sesopat opat putra. Hiji pamegat, 3 istri. Benteng meskipun dididik relason mas hamil lah dididik itu tidak diperlakukan berbeda, tapi keinginannya berbeda-beda. Nah sebagai orang tua kita hanya mengarahkan hal-hal yang baik. Kamu mau jadi apa dan seperti apa itu terserah. Nah Ibrahim juga begitu ketika menerima perintah Allah, fandur madatar cikumaha numutkeun anjeun. Jadi harus berpikir si anak itu. Ketika diberi pilihan itu harus diberikan anak itu supaya berpikir. Nah kalau orang yang berdasarkan didikan bukan dadakan, nah ini didikan itu kan proses yang panjang. Cerminan anak yang soleh itu merupakan cerminan orang tua yang soleh. Meskipun tidak semua orang tua yang soleh anaknya soleh. Nabi Nuh budakna bargajul gitu. Firaun suamina istrina soleh. Jadi, tapi rata-rata memang didikan anak yang soleh lahir dari orang yang tua yang soleh. Keumumannya seperti itu. Nah jawaban Nabi Ismail alaihissalam juga sama. Itu jawaban yang bukan sebetulnya dikerekayasa. Itu jawaban spontanitas. Refleks lah. Biasanya upami refleks baru udah ayeuna nyebut puntennya nyebut bahasa kancing coplok karasan bumi simkuring di gangnya barudak terus kemarin bola di poin bumi itu wah itu bahasa barudak teh bahasa kancing coplok kumpul jang atuh cek teh tong nyebut anjing wae atau ucing itu gitu. Berarti kan orang tuanya tidak pernah mengajarkan atau tidak melarang anaknya kan gitu. Biasanya yang spontan itu keluar dari proses pendidikannya kan biasanya begitu. Jadi ketika Nabi Ismail menyampaikan ya abatif almatu malu satajiduni insyaallah minas sabirin, itu merupakan refleks dari batinnya yang sudah dididik oleh Nabi Ibrahim AS. Ya kalau itu perintah Allah ya lakukan saja. Mudah-mudahan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi jam ke masjid atau sholat bapak heula. Tuh ngaji, ibu kita ngaji kan baru kan gitu. Karena anak melihat prototipe orang tuanya. Kalau kita menyuruh kepada kebaikan, kita tidak melakukan kebaikan, maka itu menjadi kembali lagi ke kita. Makanya sebenarnya pendidikan yang efektif, komunikasi yang baik adalah memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Kalau dalam istilah komunikasi itu ada front stage, ada back stage. Front stage-nya simkuring di kopiah, ngange jas, ngange koko, ngange lancingan.
Karena tampilan pada di film di dia di live di dia juga. Bapak-bapak sami tampilannya seperti yang saya lihat seperti itu. Tapi di backstage-nya, di belakang layarnya, apakah seperti itu? Apakah seperti orang soleh? Kan belum tentu. Kalau orang ingin melihat senyatanya, ya harus dilihat kesehariannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan. Nu disebat ayeuna jejak rekam lah, jejak digital. Bisa kita lihat apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah perjuangkan, apa yang dia sudah suarakan, itu bisa kita lihat. Ya, ayeuna mah komo gampil zaman medsos ya. Beri ka zaman OTW ka zaman gitu. Beri ka gunung, OTW ka gunung. Makan dulu ya, makan gitu. Makanya sebetulnya ketika kita mengisi di media sosial status-status kita, itu sebetulnya secara tidak langsung kalau ilmu komunikasi itu kita mengisi big data mereka. Sumber data, big data itu sumber data yang diserahkan. Kalau kita mengisi nama, tempat tanggal lahir, misalnya alamat, hobi, apalagi makan yang disukai, pakaian yang disukai, gitu ya, tempat yang disukai, kita seringkali klik itu tempat, maka itu menjadi big data mereka. Karena sekarang itu siapa yang menguasai data, itulah yang menguasai dunia. Nah, jawaban Nabi Ismail alaihissalam juga begitu. Itu merupakan gambaran sebetulnya, gambaran keinginan dari orang tuanya yang tercermin pada anaknya. Nah, ini juga menjadi salah satu. Jadi yang pertama, komunikasi di antara suami istri yang digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat 3 dan 4, yang lebih panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, komunikasi antara orang tua dan anak. Itu gambarannya banyak sebetulnya. Saya ambil contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Nabi Musa juga ada. Nabi Musa itu kan orang yang tidak dikehendaki oleh raja. Jadi kalau kita mengikuti perintah Allah, ya lurus-lurus saja insya Allah. Raja itu nanti akan dikalahkan oleh yang tadinya kita takuti. Jadi sepanjang kita mengikuti perintah Allah, ya. Siapa yang kan ibunya itu menyusui, ya. Menyusui, kemudian siapa? Kalau kita mencintai anak kita, kita dekap. Kalau ada perintah membunuh dari kaum Bani Israel, anak laki-laki, mau kita dekap, mau kita lepaskan, ya terpaksa dilepaskan. Jadi kadang-kadang mendidik anak itu harus kita lepaskan. Itulah yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa. Diguluyurkeun kasusukan, ya. Kemudian diperintahkan para anaknya ikuti. Setelah diikuti, kemudian ada anak yang menangis kan gitu. Nabi Musa ini menangis. Kemudian dicari siapa yang menyusuinya, siapa yang mau menyusuinya. Ditakdir oleh Allah, siapapun ibunya tidak ada yang tidak cocok menyusuinya. Nah kemudian ya kembali lagi ke ibunya, qadarullah begitu. Kata ibu Nabi Musa, ya saya punya anak, ya masih punya anak, masih kecil. Kalau mau saya bawa ke rumah, kemudian kapanpun raja kami bisa serahkan. Artinya itu bagian dari siasat. Cik ayeuna aya teu anu nyusui nya ditempatkeun nya diberi gaji gitu kan. Tidak ada. Diberi fasilitas, tidak ada. Nah, kalau kita mengikuti perintah Allah itu sebenarnya ringan. Komunikasi itu akan lebih lancar. Nah, yang ketiga adalah dalam surat An-Nahl, saya mengulang sedikit tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Disebutkan An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah."
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kita ya memang harus memberikan keteladanan dan pelajaran yang baik. Itu yang poin pertama. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah dengan cara yang baik. Jadi kadang-kadang kita kan ingin menang ya, ke kaum diberemik gitu, dalam rapat gitu, dalam forum. Ya kalau mau berjalan dengan cara yang baik. Para pendiri Persis itu mengajarkan hal yang baik. Ahsan itu berdebat dengan berbagai macam kalangan, baik dari ateis, yang Ahmadiyah, ya, macam-macam itu. Yang diserang itu adalah pandangannya, pendapatnya. Yang dibantah adalah argumentasinya, bukan orangnya. Jadi kalau kita tidak suka pada seseorang, tidak boleh kita menghinakan seseorang. Islam tidak mengajarkan itu. Begitu juga kepada anak kita. Kalau kita tidak setuju tindakan anak kita, ini baiknya begini nak, ini. Jadi diberi pilihan, diberi opsi, ini begini, ini begini, ini begini. Ini komunikasi yang baik. Budak menyawan-awan, nah kan emang gitu. Pokoknya iya lu bener. Tidak diberi pilihan si anak itu. Ayo mah sanes nyontokeun batu nya nyontokeun simkuring we. Kapung ada dua makanan yang sampai sekarang mungkin yang satu sudah dimakan, yang satu lagi belum. Karena dulu orang tua itu bukan mengharamkan, tapi temenan cenah budak mah ada jengkol jeung ada terong. Bau cenah gitu. Disisi-sisieuna nu ku kolot teh nerap nepi ka ayeuna teh. Simkuring mah pame aya jengkol mah alim. Sanes alim eta margi teu nerap disepuh ka puluh tong dahar jengkol cenah. Bisi bau. Padahal jengkol itu katanya kan bagus ya. Kalau terong sudah hanya harus digoreng dulu, kena digoreng heula Bu. Nah simkuring nemet mah. Dibalul. Pami jengkol mah teu acan. Teu acan. Dicobi kantos muntah di tiru. Karena memang sudah tertanam. Nanti saya akan bahas prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam ya. Ada, mudah-mudahan waktunya cukup, ada 8 ya sebenarnya. Yang ketiga adalah komunikasi di antara saudara. Nah ini baik saudara dekat, saudara jauh, silaturahim ini saya kira penting ya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1 itu memang untuk bagaimana kita bisa saling mengenal. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Jadi bertakwalah ya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan. Jadi semakin banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, dan kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah tali silaturahim ini. Jadi silaturahim ini hakikatnya bagaimana mengkaitkan hati kita. Jadi bukan jabat tangannya. Jabat tangan itu wasilah saja. Aya nu jabat tangan hatinya ngalewat aya aya. Urang upami jabat tangan sareng pejabatna ngalieukna ka mana? Makanya dalam ilmu komunikasi itu sebetulnya kalau jabat tangan itu harus ditatap, dilihat orangnya. Simkuring kantos ditegor ya ku mentor lah. Karena biasa kalau di pesantren itu kan godul basor, harus menundukkan pandangan, terutama ke ahwat kan gitu. Simkuring terbiasa ningali istri gitu, sok bari nunduk we gitu.
atau kamana we ngalieur teh serius tidak menghormati. Tapi karena memang yaitu penanaman nilai-nilai dulu di pesantren. Tapi dalam ilmu komunikasi harus ditatap, harus dilihat. Biasanya kita bisa melihat anak didik kita, budak teh fokus atau henteu dari bola matanya. Lamun bulai balieur tidak fokus. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan seseorang itu kurang nyawa HP, terus deh ngobrol tapi nyawa HP, nah itu berarti tidak fokus dia. Cek aya berokena cenah multitasking Pak, ieu cenah ngerejakeun ieu bisa jadi itu, tapi itu tidak bagus secara komunikasi. Karena dia tidak memperhatikan secara utuh. Jadi hati kita jarak kita secara geografis dekat, tapi hati kita kepada yang jauh, memikirkan hal yang di sana. Ya. Kita fokus terhadap apa yang kita hadapi. Nah kita juga berbicara kepada anak kita, kepada saudara kita juga sama. Harus memperhatikan hal yang kecil. Ya. Saling mengunjungi, saling memberi hadiah, ya. Menyapa. Jadi di touch-nya begitu. Jadi disapa, ya. Itu hal yang sederhana. Sungguh diajak ke kebun bapak, upami sholat, udah di masjid Persis. Bapak sudah sholat masjid makan meloba, atau lain masjid Persis wae. Lain masalah masjid Persis. Urang sakalian silaturahim. Kantos waktu ka Majalengka atau ka mana hilap deui. Hoyong kahapangan pun bapak teh almarhum. Can urang kieu heula. Atuh kencing mah tuh di mana aja kan bisa aja di mana. Kemudian di dalam WC itu digedor-gedor, "Gancang hayang kieu," cenah bapak gitu. Da orang Garut teh biasa. Heula cenah ieu nu aya keneh. Nah, kemudian setelah buang air kecil, kemudian dia keluar. Oh dengan Ustaz cenah. Kamu nak carageun? Udah aja begitu. Hanya sekedar menyapa carageun. Ya. Itu memberikan efek yang luar biasa. Menyapa itu. Ke saudara juga sama. Ya lebih baik membawa hadiah. Memberi saling menyayangi. Ada yang sakit dijenguk. Tradisi Persis biasanya, tradisi kita itu sudah ditulis jadi disertasi oleh Prof. Hedi almarhum itu jamaah yang solid dalam pengertian hal terkait dengan ibadah ubudiyah, termasuk hal yang sosial. Mungkin ada yang sakit, ada yang wafat, itu sudah solidaritasnya organik, mekanisme sudah jalan, tidak usah lagi perintah. Udah ada ini tong gogorowokan deui, sakali deui. Itu sudah kalau memang jamnya segini ya jam segini. Itu ya terkait dengan komunikasi di antara saudara. Nah, ada sebenarnya 8 prinsip. Ya, mudah-mudahan apa waktunya cukupi, sedikit sajalah beberapa yang tidak semuanya yang saya sampaikan. Prinsip komunikasi dalam Islam. Sebenarnya ini sudah banyak ditulis ya. Yang pertama adalah prinsip qaulan sadida, yaitu komunikasi yang solutif. Qaulan sadida ini menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks keimanan dan ketakwaan seseorang. Qaulan sadida itu komunikasi yang tepat sasaran. Jadi lamun mana pas gitu. Karena ada message yang tepat, ada message yang kurang tepat. Pesannya benar, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi waktunya tidak pas. Orang tua menasihati anak benar, tapi waktunya tidak pas. Orang tua memberitahu orang tua itu betul, kalau teh salah ngan teu pas waktunya. Makanya dalam ilmu komunikasi itu diatur mempergunakan ruang dan waktu. Ruang di masjid, serang di kantor, serang di bumi beda.
Jadi menempatkan ruang dan waktu itu hal yang penting. Itu qaul yang syadid. Dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Qaulan syadida itu dalam surat An-Nisa ayat 9, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw qawlahuma fala taqul lahum uffin wa la tarhuma qaulan karima. Ini ya, qaulan karima di An-Nisa ayat 9. Tidak ini ya. Di ibu-ibu terkemot gak ya? Ya, oke. Yang kedua adalah prinsip qaulan layyina. Qaulan layyina, komunikasi yang fleksibel. Ini sebenarnya konteks At-Toha ayat surat Toha ayat 44, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ini konteksnya adalah bagaimana ketika Nabi Musa mengingatkan raja yang luar biasa zalim, ya, Fir'aun ini, karena Nabi Musa itu bagian dari part of itu, bagian dari didikan atau proses pernah jadi di rezim itu, tapi dia tidak tersigok, terwarnai. Menghadapi raja yang zalim, tentu saja biasanya kita kan mencaci maki. Apa yang kita keluar biasanya, oh sieu mah kieu gitu kan. Ke penguasa yang kita tidak sukai sampai kita menghina raut mukanya, menghina perilaku kesehariannya, menghina keluarganya. Nah itu tidak boleh. Sekarang apalagi ada undang-undang ITE, hate speech. Jadi hati-hati ya di media sosial ya. Saya mengamati jamaah kita masih banyak yang tidak menyaring dulu, main share. Simpuring gaduh grup WA hampir 100 sekian lah, di atas 100 itu. Jadi tadarus teh unggal itu kadang-kadang tadarus Quran, kadang-kadang tadarus WA. Jadi kita harus menyaring apa yang kita perlu. Kalau sekiranya tidak bermanfaat ya kita tidak teruskan. Kadang-kadang kan kita menerima informasi, ya kumaha kebenarannya duka abdi mah mung ngadugikeun. Yang sekiranya memang proses tabayun itu kan harusnya datang dari kita. Kalau memang sekiranya tidak jelas, ya sudah berhenti di kita saja. Jangan entong nularkeun kabingung kabatur, cenah mah bingung we sarerea. Gitu. Enggak boleh itu ya. Nah, kaulan menghadapi pemimpin yang zalim atau atasan yang zalim itu harus dengan kaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Bukan caci maki. Pesannya kalau caci maki sampai tidak? Sampai. Tapi apakah merubah pandangan orang? Belum tentu. Bahkan mungkin versi makieu cenah gitu. Tidak akan menarik simpati orang. Yang penting kan kita menjelaskan. Bukan puas kita. Puas cenah urang mah. Geus ngekeak gitu. Karakter kita kan begitu rata-rata. Yang penting kan jelas. Soal dia menerima, ataupun dia nerima atau tidak, itu urusan dia. Ya. Toh yang memberikan hidayah bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah prinsip qaulan ma'ruf. Qaulan ma'ruf itu komunikasi yang adaptif, yang berkataan yang baik menancap ke jiwa seseorang. Ya. Perkataan yang tidak menyakitkan. Pesan yang baik, ramah, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang, tidak kotor, tidak mengendang hawa nafsu orang untuk mendengarkan dan membacanya berbuat jahat. Ini dalam surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata
ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhum wa qulu lahum qaulan ma'rufan. Jadi konteksnya ini memang ayat ini asbabun nuzulnya itu terkait dengan pembagian waris sebetulnya. Ya. Ada yang tidak kebagian. Betul memang tidak kebagian, tapi harusnya dengan cara yang baik gitu. Jadi kalau kita tidak mau memberi, harus dengan pengharapan. Tong dugi ka ustad mawa mam, udah deni bawa mam, mau salah. Ustad udah deni pasti merek minta sumbangan. Buat teuing bade masihan sumbangan ka ibu. Ya, jangan suudon dulu. Kalaupun betul udah deni itu memberikan sumbangan, meminta sumbangan dan ibu tidak bisa memberikan, maka dalam prinsip harus ada qaulan ma'ruf. Tolaklah dengan cara yang baik. Hapunten Ustaz teu tiasa masihan, mudah-mudahan sasih payun tiasa nuju mayunan pun anak misalnya. Itu kan enak. Teu boga duit, kamu di pugu, gitu. Itu kan menyakitkan. Apalagi menghitungkan baheula lagi geus eta teh karpet teh ti urang, ti anak gitu. Masjid ieu ti anak, ieu ti anak. Jadi hilang itu kebaikan kita. Ya. Nah, itu qaulan ma'ruf itu hal yang penting. Ya. Apalagi ke anak, ke saudara kita gitu ya. Itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Kita bisa gali dari An-Nisa ayat 8 ini. Yang keempat adalah qaulan maisura. Komunikasi yang reflektif ya. Dalam surat Al-Isra ayat 28, wa imma turidonna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Ucapan yang pantas gitu. Kalau maisura itu diterjemahkan ucapan yang pantas. Ya. Tidak mengada-ngada. Tidak playing victim. Ya, seperti itu. Kadang-kadang orang mengikuti itu ya karena ucapannya pantas. Perkataan baik, lembut dan melegakan seseorang. Ya. Orang biasanya mengikuti ajakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena biasanya ada hal-hal yang memang yang terlihat dalam diri dan keluarganya. Makanya prototipe ustadz itu akan dilihat semuanya, dilihat istrinya, dilihat keluarganya, dilihat kebiasaannya sehari-harinya. Itu yang terjadi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan di atas mimbar saja. Jadi tampilan depan kita, tampilan belakang kita, kehidupan sehari-hari itu akan dilihat. Yang kelima adalah prinsip qaulan karimah. Prinsip qaulan karimah dalam surat yang tadi ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanhuma qaulan karimah. Jadi qaulan karimah ini adalah komunikasi yang etis ya. Meskipun orang tua kita salah, meskipun orang tua kita itu harus tidak boleh kita menghinakan mereka gitu. Ini anak kepada orang tua. Saya kira mungkin berlaku sebaliknya. Harus dengan cara-cara yang baik. Makanya jawaban Nabi Ibrahim AS ketika ditanya oleh ayahnya, Ismail ditanya oleh Ibrahim AS itu jawabannya reflektif. Bukan jawaban yang sifatnya menggurui. Bukan jawaban yang sifatnya denial, menolak ajakan itu.
tapi karena memang diarahkan di sana. Karena sekali lagi jawaban anak atau jawaban orang tua adalah cerminan dari kita semua. Ya. Yang keenam adalah qaulan tsaqila. Dalam surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi pesan yang berbobot dan memiliki nilai. Sekarang itu banyak pesan yang tidak berbobot, tidak bernilai. Bahasanya panjang, intinya poinnya tidak ada. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu suri toladan atau alatnya Al-Quran kata Aisyah itu karena tercermin dalam dirinya. Kenapa dakwah kita banyak tidak diturut? Itu karena memang mungkin cerminan dari diri kita. Cerminan kenapa perintah kita, komunikasi kita kepada anak seringkali tidak diturut? Mungkin karena memang cerminan dari diri kita. Kita tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami situasi dan kondisi anak kita. Yang ketujuh, qaulan baligh. Dalam surat An-Nisa ayat 63, ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligh. Perkataan yang sampai pada maksud, berpengaruh dan berbekas pada jiwa. Ya, mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi dalam Islam itu hanya Allah yang mengetahui hatinya. Kita itu hakim sekalipun dalam sidang apa ya, sidang kasus apa gitu. Pokoknya mengetahui niat jahat. Siapa yang mengetahui niat jahat seseorang? Tidak ada. Kita itu kan fahum bidoahir, kita menghukum itu hal yang dohir saja, apa yang kita lakukan saja. Hatena niat narek eta itu terserah dia. Ya, betul tidak? Jadi tidak boleh kita menghukumi, ieu mah niatna goreng. Siapa yang tahu ini niat? Hanya Allah. Ini dalam surat An-Nisa ini. Jadi Allah lah yang mengetahui apa yang terbetik dalam pikiran. Meskipun Allah juga tidak akan memberi punishment kalau belum dilakukan, kan begitu prinsip dalam Islam itu. Kalau kejahatan belum dilakukan, meskipun sudah diniatkan tapi tidak dilakukan, belum digajar. Beda dengan kebaikan. Upami ibu udah bapak hoyong ke masjid ngabangun dia, hoyong nyumbang, teu kalaksanakeun. Hoyong haji, hoyong umroh, kamu jeung pupus, niatnya sudah tercatat, nilainya sama. Nah, kejahatan itu sebaliknya, walaupun sudah diniatkan, belum dilakukan, maka itu tidak digajar sebagai sebuah kejahatan. Nah, perkataan yang membekas itu memang kalau guru-guru kita ya memang tercermin dalam dirinya. Yang terakhir adalah ahsanu qaula, ya komunikasi yang persuasif. Dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik? Wa man ahsanu qaula, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi kita ini ditakdirkan, kita harus yakin bahwa kita ini ahsanu qaula, orang yang terpilih menjadi perkataan yang baik, yang kita berada dalam ini mengerjakan amal soleh dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Nah, ahsanu qaula ini atau diterjemahkan perkataan yang baik, ya, menjadi kriterium muslim yang baik, ya. Karena tidak sedikit pada era digital ini orang yang terjumus karena perkataannya sendiri atau hate speech, ya. Seyogianya kita meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman pandangan hidup kita, ya, menjadi asal qaul kita untuk menyampaikan hal yang baik.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini agak kelebihan sedikit dari waktu yang disediakan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi umat beriman. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.